Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-16. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Renungan hari ini berjudul Allah memanggil nama Anda, ditulis oleh Mike Whitmer. Natalia pergi ke negara lain dengan memegang janji bahwa ia akan disekolahkan. Namun di sana, Natalia malah mengalami pelecehan fisik dan seksual dari si ayah di keluarga yang ditumpanginya. Ia dipaksa mengurus rumah dan anak-anaknya tanpa dibayar. Ia tidak diizinkan keluar rumah ataupun menggunakan telepon. Natalia dijadikan budak orang itu. Hagar adalah seorang budak Mesir dari Abram dan Sarai. Kedua tuanya itu tidak memanggil Hagar dengan namanya. Mereka memanggilnya dengan sebutan hambaku atau hambamu. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mereka hanya ingin memanfaatkan Hagar untuk mendapatkan keturunan. Namun Allah sungguh berbeda. Malaikat Tuhan muncul pertama kalinya dalam kitab suci ketika dia berbicara kepada Hagar yang sedang mengandung di tengah padang gurun. Malaikat tersebut adalah utusan Allah atau bahkan Allah sendiri. Hagar percaya malaikat itu adalah Allah sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Apabila malaikat itu adalah Allah, bisa jadi dia adalah Sang Putra, pribadi yang menyatakan Allah kepada kita, yang menampakkan diri sebelum inkarnasi. Dia menyebut namanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Allah melihat Natalia dan mendatangkan orang-orang yang peduli ke dalam hidupnya untuk menyelamatkannya. Kini ia sedang menimba ilmu di sekolah perawat. Allah melihat Hagar dan memanggilnya dengan namanya. Allah juga melihat Anda. Mungkin Anda telah diabaikan atau bahkan dilecehkan, tetapi Tuhan Yesus memanggil nama Anda. Datang dan berlarilah kepadanya.
Sahabat ODB, Yesus mengenal nama Anda. Apa artinya itu bagi Anda secara pribadi? Lalu bagaimana Anda dapat menguatkan orang lain dengan mengingat dan mengenal nama mereka? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengenal namaku. Ku bersandar pada kasih-Mu bagiku. Amin.